Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, selamat berjumpa dengan Pusbintek Palira. Kali ini Pusbintek Palira meluncurkan program baru, yaitu Ngaji Desa Palira. Ngaji Desa Palira kita gunakan dengan tema-tema kecil dan tentunya dengan durasi yang lebih pendek. Nah, oleh karenanya rajin-rajinlah untuk mengunjungi channel Pusbintek Palira dan jangan lupa subscribe juga kasih jempol. Dalam seri pertama ini saya ingin mengupas topik pembinaan terhadap desa. Ini perlu saya ungkap, saya uraikan, karena selama ini seringkali ada satu ketidakjelasan siapa sebenarnya yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas pembinaan terhadap desa. Saudara sekalian, jika kita mendasarkan atau merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 serta perubahannya, dan fokusnya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018. Nah, di PP 1718 ini akhirnya dapat kita pahami bahwa yang paling bertanggung jawab, yang paling berwenang melakukan pembinaan terhadap desa itu adalah kecamatan atau camat. Nah, di dalam melakukan pembinaan ini, camat melakukan secara koordinatif. Dengan siapa? Dengan institusi-institusi atau instansi-instansi setingkat kecamatan. Instansi-instansi sektoral di tingkat kecamatan. Nah, kalau selama ini yang kita saksikan, mereka tidak terorganisir dengan baik. Mereka membuat jadwal sendiri-sendiri, program sendiri-sendiri. Nah, di dalam PP 17 ini mengatur bahwasanya pola pembinaan terhadap desa itu yang menjadi tanggung jawab camat secara koordinasi dengan instansi sektoral di tingkat kecamatan ini harus terprogram dengan jelas. Karena dengan terprogram maka nanti bisa diketahui teranggar dengan baik. Tersiapkan dengan baik. Maka langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang camat adalah mengundang para pimpinan instansi-instansi sektoral yang ada di tingkat kecamatan ini untuk bersama-sama memberikan satu pemikiran bahwa inilah ada tugas bagi kita untuk menyatukan diri secara atau mengorganisir setiap kelembagaan atau instansi yang ada di tingkat kecamatan ini
dalam satu tim yang disebut dengan tim pembina teknis pemerintah desa. Nah, dari pertemuan awal ini akhirnya ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya. Jangan hanya melibatkan para kepala-kepala instansinya, tapi juga libatkan apa itu pegawai di setiap instansi itu yang memiliki kemampuan teknis sesuai dengan bidang sektoral instansinya. Karena mereka-mereka inilah nanti yang akan tergabung dalam tim PTPD atau Pembina Teknis Pemerintah Desa. Tuh. Nah, musyawarah ini untuk membentuk tim. Strukturnya tentunya karena dalam koordinasi, dalam kendali oleh kecamatan-camat, maka saran saya bahwa ketua jangan sampai dari luar kantor kecamatan. Nah, untuk jabatan ketua, kemudian wakil, sekretaris, ini dengan pendekatan ex officio tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk pada tim pembina teknisnya, maka harus berdasarkan kompetensinya dan padukan kalau memang pas dengan posisi jabatannya. Mbak belum tentu kalau posisi jabatannya ternyata nyambung dengan kompetensinya. Atau sebaliknya kompetensinya ternyata juga nggak nyambung. Itu bahkan dengan institusi yang sekarang dia berada, ternyata nggak nyambung. Tapi juga nyambung dengan bidang yang lain. Tuh. Jadi strukturalnya ini kalau kepengurusan harian ini, tim ini itu dari kecamatan, sedangkan itu tim teknisnya ini dari seluruh institusi yang ada di tingkat kecamatan yang dengan pendekatan kompetensi padukan dengan pendekatan jabatan. Nah, utamakan pada pendekatan potensinya atau kompetensinya. Kalau sudah tersusun, maka dari struktur tim PTPD ini itu dilegalkan, diformalkan dengan keputusan camat. Dengan keputusan camat. Nah, setelah dilegalkan, lanjutkan tim ini untuk menyusun program pembinaan. Menyusun program. Untuk menyusun program ini terkait dengan pemerintahan umum, yaitu tata kelola desa, maka serahkan kecamatan. Timnya biar dari kecamatan. Mulai regulasi, administrasi, pemerintahan, dan sebagainya, kecamatan. Kemudian yang kedua adalah program pembinaan sektoral. Program pembinaan sektoral ini biarlah sesuai dengan program instansi-instansi sektoral yang ada, tapi program-program yang masuk ke desa ini harus diinventarisir sehingga dibuatkan matrik, kemudian disusun jadwalnya, siapa yang itu sebagai itu tim teknisnya atau pembina teknisnya, kemudian itu nanti bagaimana dengan pembiayaan dan sebagainya, ini harus itu disusun sejak sebelum
masuk pada tahun anggaran. Sebelum masuk tahun anggaran harus sudah begitu. Nah, setelah program pembinaan ini disusun, yaitu baik dari itu tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan sektoral, program-program pembinaan sektoral, program sektoral ini baru kemudian dilaksanakan. Untuk melaksanakannya ini bisa dalam bentuk program itu dalam bentuk pembinaan, lebih menyentuh pada pengetahuan, kemudian bisa pelatihan, bisa sosialisasi, misalnya terhadap program baru, aturan baru, bisa sosialisasi, bisa dalam bentuk diskusi, bisa juga simulasi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembinaan ini dengan pola-pola metodologi yang beragam, silakan. Dengan kreativitas, silakan. Yang penting bahwa program-program pembinaan yang masuk ke desa, yang diperuntukkan untuk pemerintahan desa atau masyarakat desa ini nyampe. Jangan lupa terprogram, kemudian tersinkron, terkoordinasi dengan baik. Tidak kemudian ada instansi, itu dari dinas kesehatan atau puskesmas, ada acara ke desa sana, baru telepon dari ke pihak kecamatan. Oh iya, ini waduh double, ini yang diberangkat sana, ada berangkat sana. Karena apa? Karena tidak selama ini tidak terorganisir dengan baik. Tidak ada, karena sampai saat ini tim pembina teknis pemerintahan desa juga hampir di seluruh kecamatan di Indonesia ini belum terbentuk. Belum terbentuk. Makanya apa? Pembinaan terhadap desa sampai hari ini dapat saya katakan masih mengalami kegagalan. Kegagalan. Oke. Nah, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan ini dengan berbagai macam metodologi, teknik dan macam-macam itu, nah ini untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan ini karena terprogram dengan baik dilaksanakan, maka apa? Dilaporkan dengan baik pula. Laporan ini bisa dengan secara insidensial berdasarkan setiap kegiatan-kegiatannya, bisa pula laporan ini secara reguler, misalnya per bulan laporannya, mungkin per 3 bulan, atau mungkin catur bulan, atau per semester, atau dan kalau per tahunnya jelas harus. Ini harus, laporan-laporan ini harus. Dan di mana ini letak pengaturan masalah ini? Ini akan sangat tepat adalah bila diatur dengan paling tidak adalah peraturan bupati atau wali kota. Merujuknya pada apa? PP 17 tahun 2018. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan anggarannya? Saudara sekalian, anggaran program pembinaan ini ada 2 sumber. Yang satu adalah dari kabupaten, dari APBD kabupaten yang melekat pada anggaran operasional kecamatan untuk bidang pembinaan terhadap desa. Ini lebih banyak untuk anggaran anggaran pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya yang memang secara dari bidangnya ini masuk pada penyelenggaraan pemerintahan secara umum atau tata kelola desa.
Sedangkan untuk program-program sektoral, anggarannya juga melekat pada operasional yang ada di institusi sektoral masing-masing. Tetapi ini harus terdata, terdeteksi, terencana. Jadi tidak boleh kemudian sendiri-sendiri. Jadi walaupun ini hanya pada angkanya karena pelaksanaannya nanti di sana oleh dinas PLK, oleh PLKB, oleh puskesmas, oleh kepolisian, kemudian oleh dinas UPT pertanian, oleh itu ada KU dan sebagainya. Ini tapi harus koordinasi. Jadi tidak boleh terus seenaknya sendiri-sendiri tidak. Ini pembinaan ya. Jadi anggarannya itu tidak dari APBDes. Kalau dari APBDes maka programnya itu adalah peningkatan kapasitas Bintek itu memang diprogramkan oleh desa masing-masing. Kalau tuh kemudian mereka ini misalnya setiap desa itu kemudian berkoordinasi antar desa, tidak masalah. Kemudian meminta agar camat memfasilitasi, tidak masalah. Tetapi tidak mereduksi atau mengendalikan, bahkan juga intervensi tidak. Jadi program-program kegiatan-kegiatan pembinaan baik itu berupa pembinaan sendiri, pelatihan, sosialisasi terhadap mungkin regulasi dan sebagainya, bahkan instansi di setingkat kabupaten pun kalau mau misalnya ada yang instansi yang memang tidak masuk pada bagian dari otonomi, misalnya kejaksaan, kepolisian, kemudian dari Kemenak, dan itu mau sosialisasi atau pembinaan ke desa-desa, monggo silakan. Tapi pembinaan tadi itu adalah dari ya anggaran dari instansi tersebut. Pasti ada itu. Jadi tidak kemudian dari APBD. APBD ada peruntukannya sendiri. Programnya di APBD sendiri. Gitu. Ini tentang bagaimana peta jalannya melakukan pembinaan terhadap desa. Nah, dengan penjelasan saya ini, setidaknya kita ada satu pencerahan pertama bagi para pembina desa bahwa oh iya, untuk pembina desa itu harus terorganisir dengan baik, bahkan terstruktural secara formal dalam yang di-SK-i oleh camat. Tim atau keputusan camat tentang tim pembina teknis pemerintahan desa. Ini. Lalu yang kedua, bahwa di dalam melakukan pembinaan ini harus terprogram, terencana dengan baik. Tentunya perencanaan ini harus dikerjakan bersama karena apa? Koordinasi antar sektoral, antar institusi yang ada di tingkat kecamatan. Lalu bagaimana kalau instansi di tingkat kabupaten yang tidak punya tidak masalah, tapi tetap harus koordinasi dengan camat karena koordinatornya itu adalah camat. Bisa dilihat di pasal 10 huruf G kalau misalnya di PP 20 PP 17 tahun 2018. Jadi harus koordinasi. Karena kewenangan itu tidak harus dengan dikasih itu dengan keputusan bupati tentang pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan bupati kepada itu sudah tidak harus demikian, tidak harus ada peraturan itu atau keputusan bupati itu
camat sudah punya kewenangan yang diatur dengan PP 17 tahun 2018. Bisa dilihat di pasal 10. Apa tuh kewenangan camat? Tugas-tugas camat apa itu? Oke. Jadi tersusun dengan sistematis, tersusun dengan perencanaan dengan baik, supaya apa? Pelaksanaannya pun juga koordinasi. Pelaksanaan juga berjalan dengan tidak tumpang tindih. Pelaksanaannya pun juga tidak terkesan ini hanya asal dadakan, tidak ada program, tidak ada dan sebagainya. Yang di era seperti ini kalau kita melihat seperti itu kadang miris. Masa di era yang sudah sedemikian ini masih ada saja pola-pola pembinaan yang nampaknya tidak direncanakan secara matang sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kerja para orang-orang yang ada di tingkat kecamatan ini berarti tidak profesional. Nah, kuncinya di dalam pembinaan terhadap desa ini ada di camat. Sekali lagi, ada di camat. Kalau ini tidak segera diorganisir dalam tim PTPD, maka akan tetap saja mengesankan pemandangan yang tidak profesional di dalam pembinaan terhadap pemerintah desa. Itu. Nah, kemudian ketika pelaksanaan juga koordinasi dengan baik. Ketika pelaksanaan ini lebih mengedepankan kompetensi orang-orangnya yang sebagai penyajinya. Dan ketika dalam menyusun melaksanakan satu kegiatan itu kan muncul apa kegiatannya. Kemudian itu kapan, di mana, lalu siapa yang memberi materi atau melakukan pembinaan ini. Lalu bagaimana cara pembinaannya? Kan itu. Nah, itu sudah inventarisir, terprogram sejak pada perencanaan. Tentang 5 hal tadi, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu menyusun programnya itu. Programnya apa? Siapa nanti itu yang melaksanakan? Kapan dilaksanakan? Di mana pelaksanaannya? Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Nah, kalau bagaimana muncullah di sini ada metode, sarana dan sebagainya ya, anggaran dan ini. Nah, lalu laporan kembali lagi bahwa laporan ini harus dilakukan bisa dengan setiap kegiatan, bisa dengan reguler atau dengan jangka waktu tertentu, tergantung pada aturannya bagaimana di tingkat daerah itu. Agar apa? Ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap desa berikutnya. Bahan untuk pembinaan tahun berikutnya, bukan bahan, mohon maaf, saya cabut, bukan bahan evaluasi, tapi bahan pembinaan untuk tahun itu. Dan anggarannya, terakhir, bahwa anggaran pembinaan terhadap desa itu tidak dari APBD, melainkan dari APBD atau baik tingkat itu kabupaten, provinsi, dan APBN. Kalau APBD kabupaten berarti lewat kecamatan, melekat pada operasional di kecamatan. Kalau instansi sektoral itu bisa jadi itu langsung dari APBD provinsi ataupun itu APBN yang melekat yang dikelola oleh instansi atau institusi sektoral terkait. Itulah saudara
Yang dapat saya sampaikan sebagai seri awal atau seri pertama Ngaji Desa Palira. Jangan lupa dan subscribe. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.